Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Yossi Ginsburg yang merupakan pelancong asal Israel, di mana dia mendedikasikan hidupnya untuk pergi ke tempat-tempat menarik yang ada di dunia, dan tujuannya sekarang adalah berwisata ke kota Bolivia yang ada di Amerika Selatan. Saat sedang menaiki perahu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Markus. Ini orangnya. Markus sendiri adalah seorang guru asal Swiss yang sedang menikmati cuti panjangnya. Dari situlah awal mereka berdua menjadi teman yang akrab. Di saat pergi ke kota, mereka bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman baiknya Markus. Pria ini bernama Kevin, yang dimana ia adalah seorang fotografer sekaligus legenda yang sudah mendaki seluruh Amerika Selatan. Keesokannya, mereka bertiga pun pergi ke suatu kota yang bernama La Paz. Saat hendak mencari penginapan, mereka melewati sebuah festival yang sedang diadakan di sana. Beberapa saat kemudian, Yossi pun pergi sendirian, di mana dia diikuti oleh seorang pria bernama Carl yang mengira Yossi adalah orang Amerika. Carl menawarkan sebuah perjalanan ke suatu tempat mana suku Tomoronas berada. Suku itu merupakan keturunan terakhir dari suku Indian. Carl menjelaskan bahwa tempat itu adalah sebuah surga tersembunyi yang tidak banyak orang bisa menemukan. Sesampainya di penginapan, Yossi yang memiliki jiwa petualang sejati tentu saja tertarik dengan semua itu, dan dia pun mengajak Kevin dan Markus untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Tapi mereka berdua tidak percaya dengan apa yang Yossi katakan dan menganggap jika Yossi hanya bercanda. Keesokannya mereka bertiga pun menemui Carl. Di sini Carl menjelaskan rute-rute yang akan mereka lewati. Dan dia meyakinkan Kevin bahwa dia juga bisa mendapatkan foto-foto menarik dan langka yang pastinya bisa dia jadikan bahan untuk sosmednya. Setelah mendengar penjelasan Carl secara detail yang dimana Kevin dan Markus yang awalnya ragu, akhirnya mereka setuju untuk mengikuti perjalanan tersebut. Sebelum keberangkatan, Carl mengajak mereka membeli beberapa perlengkapan di warung pojok. Carl menyarankan untuk membeli obat penambah stamina untuk berjaga-jaga saat di perjalanan. Malam harinya, saat mereka sedang berkemas, Yossi pun sedikit bercerita mengenai buku kecil pemberian almarhum pamannya dulu, yang dimana itu sudah dianggapnya sebagai jimat keberuntungannya. I don't know. He carried it all his life, and he survived the war. Setelah menaiki pesawat menuju Apollo, mereka langsung memasuki kawasan hutan Amazon. Di sana, suasana dan kondisinya masih begitu liar. Mereka pun mulai berjalan masuk ke hutan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah area Mas, desa terpencil yang terletak di hutan Amazon. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan, mereka masih belum sampai di area Mas. Sampai suatu ketika mereka terpisah dengan Carl, mana Markus yang kepanikan pun berteriak memanggil Carl sampai muncul sesuatu di antara semak-semak dan tiba-tiba Stop! What are you talking about? Quiet, quiet. Ya, ternyata itu adalah warga setempat yang membawa sapi ternaknya. Tak lama setelah itu, mereka pun bertemu kembali dengan Carl. Dan akhirnya mereka sampai di area Mas. Hey guys. Hello everyone. It's not bad. Let me help you.
Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di mana saat di perjalanan mereka melihat seekor monyet yang sedang melintas di atas mereka. Di saat itu juga mereka dikagetkan suara tembakan dan saat di tengah perjalanan, kaki Markus mengalami luka akibat perjalanan yang jauh dan juga medan yang terjal. Hal tersebut membuat perjalanan mereka menjadi terhambat, sementara mereka harus sampai di tujuan berikutnya sebelum musim hujan tiba. Hey, Marcus. I'll carry some of your load. Thank you, guys. Karena luka di kakinya semakin parah, akan sangat mustahil bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Carl menyarankan untuk menunggu hingga kakinya Markus sembuh dan kembali lagi ke Ariamas. Namun, Yoshi dan Kevin tidak setuju karena sudah sejauh ini dan menolak untuk kembali. Kemudian Kevin pun nyeletuk memberikan ide untuk membuat sebuah gedek dan mengarungi sungai tersebut. Dan ya, itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Di sini, Yoshi dan Markus pun menyetujuinya, tapi nampaknya Carl sedikit ragu dengan rencana tersebut. Saat sedang membuat gedek, di mana Yoshi yang sedang membelah sebuah batang pohon tiba-tiba saja digigit oleh sesuatu yang menyakitkan. Mungkin dikiranya binatang besar, tapi ternyata itu adalah semut api. Ow! Fuck! What the hell is that? First missionaries. You must work as a team, okay? Setelah gedek yang mereka buat sudah selesai, mereka pun langsung menaikinya dan melanjutkan perjalanan. Di mana saat tiba di arus yang deras, seketika suasana menjadi tegang sesuai arahan dari Carl. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga. Dan ya, disitulah sempat terjadi perdebatan di antara Carl dengan Kevin yang membuat mereka berdua hampir gelut. Di mana Carl yang panik selalu memberikan arahan yang salah, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menepi dahulu. Setelah apa yang terjadi di atas gedek, Kevin mengatakan bahwa Carl tidak bisa berenang dan takut akan air. Di situ menjelaskan keraguan Carl bahwa sewaktu Kevin mencetuskan idenya untuk memakai gedek, Carl agak sedikit ragu dengan idenya Kevin. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan kembali, Carl memutuskan untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan dan dia ingin menggunakan jalur darat. Sontak, hal tersebut membuat mereka bertiga menjadi bimbang. Walking out from here. No more river for me. I go and take a nice dump. And Setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Kevin dan Yoshi memutuskan untuk lanjut menggunakan gedek, sedangkan Markus akan menempuh jalur darat bersama Carl sampai luka kakinya sembuh. Beach on the right side. You have to stop there. Okay. Setelah itu Yoshi dan Kevin langsung menaiki gedek dan melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu mereka pun kembali menghadapi arus yang deras. Di saat itu pun Kevin mengatakan kepada Yoshi untuk mendayungnya sekuat tenaga dan pada akhirnya mereka berhasil melewati arus tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Kevin yang sedang duduk santai sambil menikmati indahnya pemandangan di sekeliling mereka. Lagi dan lagi mereka dikejutkan dengan arus yang deras di mana mereka harus mendayung kembali sekuat tenaga dan memutuskan untuk meminggir terlebih dahulu. Namun, karena arus yang begitu kuat terus membawa mereka masuk ke aliran sungai yang lebih deras yang pada akhirnya di sini, Kevin berusaha berenang untuk sampai ke tepi sungai sementara Yoshi menjaga barang-barang mereka agar tidak hanyut. Dan ya, Kevin yang berhasil sampai ke tepi sungai meminta Yoshi untuk melemparkan parangnya agar Kevin bisa mencari sesuatu untuk menolongnya. Tapi tiba-tiba
Yoshi pun terseret beberapa meter hingga membuat kepalanya terbentur sebuah batu. Beruntung dirinya tersangkut di sebuah batu kemudian berenang ke tepi sungai dan dia pun akhirnya selamat. Setelah beberapa saat, Yoshi tak sengaja melihat ranselnya yang hanyut dan memutuskan terjun ke bawah untuk mengambilnya. Yoshi kemudian melanjutkan perjalanan dengan mencari keberadaan Kevin di belakangnya. Namun, setelah dirasa tidak ada tanda-tanda dari Kevin, di sini dia memutuskan untuk meninggalkan pesan tertulis serta sebuah pakaian dengan harapan Kevin bisa menemukannya. Yoshi kembali melanjutkan perjalanan dan tempat yang akan dia tuju sekarang adalah Kuri Playa yang diyakini tempat suku Tomoronas berada. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Yoshi sedang istirahat, dia pun mulai berhalusinasi, di mana dia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya yang ternyata itu Markus, yang sudah ada di depannya. Namun, setelah disenter, tiba-tiba saja Markus menghilang entah kemana. Tak sampai di situ saja, tak lama muncul seekor jaguar yang ingin berakot dirinya, di mana Yoshi yang panik pun seketika mengambil semprotan beserta korek api dan... Keesokan paginya, Yoshi merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam benjolan kepalanya, yang setelah diraba-raba, ternyata ada seekor cacing di dalamnya. Entah bagaimana cacing tersebut bisa ada di sana, tapi yang pasti adegan tersebut cukup membuat saya sendiri merasa, wow. Saat dalam perjalanan, Yoshi melihat sebuah batang pohon yang sepertinya bekas ditebang oleh seseorang, di mana ia merasa hampir sampai di tempat suku Tomoronas berada. Di saat yang sama, dia melihat dua butir telur burung di atas pohon dan setelah dibuka, ada seekor anak burung yang hampir menetas. Dan karena berhari-hari dia belum makan apapun, pada akhirnya tanpa ragu ia pun mengambil telur tersebut dan... Yoshi pun kembali melanjutkan perjalanannya, yang pada akhirnya dia sampai di Kuri Playa. Ia pun merasa aneh karena tempat tersebut sudah hancur dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Karena tidak menemukan apapun di Kuri Playa, dia pun berencana untuk melanjutkan perjalanan kembali ke tujuan selanjutnya. Namun, saat akan meneruskan perjalanan, kaki Yoshi pun mengalami luka-luka yang bahkan lebih parah dari luka kaki Markus sebelumnya. Keesokannya saat berjalan dia melihat sebuah jejak kaki di mana itu berarti ada seseorang yang pernah lewat di sini. Tapi setelah dia melihat bekas telur burung yang sudah pecah ternyata itu adalah jejak kaki miliknya sendiri. Yang berarti selama ini Yoshi hanya berputar-putar dan kembali lagi ke tempat yang sama. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan pun turun dengan sangat lebat, di mana Yoshi yang lelah karena seharian berjalan dia pun mencoba untuk tidur sambil menggenggam jimatnya. Dalam tidurnya, dia pun sempat bermimpi di mana dia menang main judi remi dan setelahnya dia diajak wik-wik dengan seorang wanita cantik, namun belum juga masuk ke bagian enaknya, Yoshi harus terbangun dari mimpi basahnya tersebut. Berpindah ke tempat lain, di mana Kevin ditemukan penduduk setempat di pinggiran sungai dan Kevin pun berhasil diselamatkan. Setelah keadaannya membaik, dia pun bertemu dengan seorang petugas bernama Kapten Armando untuk meminta bantuan demi bisa mencari keberadaan Yoshi. Kembali ke Yoshi, di mana Yoshi yang sedang meminum air hujan melihat sebuah pesawat yang sedang melintas. Dengan cepat, dia pun langsung berteriak meminta tolong. Kevin yang ternyata ada di pesawat tersebut sama sekali tidak melihat tanda-tanda dari Yoshi, dikarenakan pesawat terbang terlalu tinggi dan sangat sulit melihat keadaan di bawah.
Kapten Armando yang baru kembali dari pencarian mengatakan bahwa sia-sia saja melakukan pencarian karena sudah 3 minggu sejak Yoshi tersesat di hutan dan bisa jadi dia sudah maut. Namun, Kevin yang masih percaya bahwa Yoshi masih hidup akan bertekad terus mencarinya seorang diri. You don't want to help me? I'll go upriver myself. Kemudian Kevin bertemu dengan seorang pria bernama Tico yang dikenal tahu banyak mengenai sungai tersebut. Kevin pun meminta bantuannya untuk membantunya menemukan Yoshi. Awalnya Tico merasa sedikit ragu, tapi karena merasa iba, dia pun bersedia menolong Kevin. Crazy gringo. Really? I need it. Please. Kembali ke Yoshi. Keesokannya, di mana saat sedang berjalan Yoshi kembali mengalami halusinasi sampai akhirnya dia tak sadar sudah masuk ke dalam sebuah lumpur hisap dan setelah berhasil keluar, dia pun melihat sebuah pohon yang dipenuhi banyak semut api. Seketika dia mengingat gigitan menyakitkan dari semut api tersebut, di mana ia berpikir mungkin dengan gigitan semut api akan bisa mengurangi efek halusinasinya yang pada akhirnya tanpa disadari, ia pun sudah sampai di tepi sungai. Setelah itu, dia membuat sebuah tanda dengan harapan ada seseorang yang menemukannya. Kembali ke Kevin, di mana Kevin dan Tico sempat berhenti di sebuah tempat. Mereka terpaksa harus menghentikan pencarian karena ada sebuah arus yang begitu kuat di depan dan akan sangat mustahil untuk melanjutkan pencarian. Di sana ada sebuah tanda yang sudah dibuat Yoshi, tapi sayangnya Kevin tidak menyadari akan hal tersebut. Yoshi yang sedang tergeletak pun seketika bangun setelah mendengar sebuah suara dan melihat Kevin yang sedang berputar arah. Dia pun kemudian bangkit dengan sisa tenaga yang dia miliki. Di saat Yoshi sudah berdiri, Kevin pun melihatnya dan akhirnya dengan cepat, mereka berdua pun langsung menolongnya dan membawanya kembali menuju desa. Tamat, ending yang pesan yang bisa diambil dari film ini, kalau main jangan terlalu jauh dari rumah, nanti nangis. Penyesalan selalu datang belakangan. Ketika seseorang berada di tempat yang sangat terpencil dan terisolasi, kemampuan untuk tetap tenang dan beradaptasi sangat penting untuk bertahan hidup. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.